Hasad adalah kejahatan energi tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Allah menyuruh kita untuk meminta perlindungan darinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surah Al-Falaq ayat 5. Demikian juga, Rasulullah SAW menyebut dengan jelas agar siapapun menghindari penyakit hati ini. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadits riwayat Abu Dawud. Bang, ada apa bang? Ini si Khalid Basalamah dipanggil sama KPK. Benar kan yang selama ini aku bilang Wahabi gak ada emang yang beres. Dasar pemecah belah umat. Ngaji buku kurang jauh coy. Bang, tapi dia kan dipanggil jadi saksi ahli bang, bukan jadi tersangka. Jadi saksi ahli maksudnya? Jadi pengalaman dan keilmuan beliau di bidang travel haji dan umur, makanya beliau dipanggil KPK. Jadi, bang, bukan tersangka. Iya bukan bang, tapi karena keilmuan beliau dipanggil. Kayak nggak ada yang lebih berilmu aja dari dia. Tapi dengar-dengar bos abang juga akan dipanggil tuh sama KPK. Dipanggil juga, jadi saksi ahli juga kan? Kalau itu kan saya izin pamit dulu bang. Woi. Dan satu lagi, kita harus berhati-hati dan waspada terhadap doa orang yang terzalimi. Rasulullah SAW bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun." Rawahul Bukhari. Artinya, takutlah dan waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada antara ia dan Allah penghalang. Hadits riwayat Al-Bukhari. Ya Allah, siapapun yang menginginkan keburukan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi negara kami, bagi agama kami, maka kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Jangan engkau biarkan siapapun yang menginginkan keburukan bagi kami berhasil melaksanakan keburukannya. Ya Allah, lindungi kami dan berikan mereka hidayah kalau mereka orang-orang yang baik, atau masih dalam hatinya kebaikan. Kalau mereka orang buruk, maka kami kembalikan urusan mereka kepadamu ya Allah. Cukupkan kami dari semua kejahatan tipu daya mereka. Kembalikan semua itu kepada diri mereka sendiri. Kembalikan semua itu kepada diri mereka sendiri. Kembalikan semua itu kepada diri mereka sendiri. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka. Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah haji. Jadi teman-teman di sana membutuhkan informasi itu. Makanya kan statement yang benar itu adalah memang kami membantu para penyelidik itu untuk menyampaikan. Dan bukan cuma saya, banyak orang yang diundang gitu ya. Sebuah berita dari iNews TV. Ustadz Khalid Basalamah bongkar korupsi haji di era Gus Yakut. Menurut Metro TV, pemeriksaan Ustadz Khalid Basalamah disebut sebagai pintu masuk untuk mengusut kasus korupsi kuota haji di era Menteri Agama, Gus Yakut. Niat menjatuhkan Ustadz Khalid Basalamah, Abu Janda dan kawan-kawan justru semakin menampakkan kebodohan mereka. Fakta yang sangat jelas menunjukkan bahwa Ustadz Khalid sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi. Justru Ustadz Khalid membantu tim KPK dalam menyelidiki kasus korupsi dana haji yang terjadi di era Menteri Agama Gus Yakut. Gus Yakut sendiri dikenal sebagai sahabat dekat Abu Janda dalam Ormas Banser dan Ansor. Ormas yang selama ini mereka banggakan. Ormas ini juga sudah dikenal luas di masyarakat karena sering membubarkan pengajian, termasuk pengajian Ustadz Khalid Basalamah beberapa tahun lalu. Namun, kini keadaan berbalik. Tipu daya dan tuduhan mereka bahwa Ustadz Khalid memecah belah umat, merusak NKRI dan sebagainya, justru berbalik kepada mereka sendiri. Kini, mereka yang justru dituntut oleh umat karena keterlibatan langsung dalam kasus besar, korupsi dana haji, yang saat ini tengah ditangani oleh KPK.
Pemirsa, KPK memanggil Ustaz Khalid Basalamah terkait penyidikan dugaan rasuah penentuan kuota haji di Kementerian Agama. KPK menyebut informasi yang disampaikan Khalid Basalamah sangat membantu KPK dalam mengurai konstruksi perkara. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan keterangan pendakwah Khalid Basalamah sangat membantu dalam proses penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024. KPK juga tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Selain itu, KPK juga akan memanggil Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qomas. Pemirsa, aroma korupsi terendus di balik penyelenggaraan haji. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai mengusut kasus dugaan rasuah terkait penetapan kuota haji tahun 2024. Ya, lantas benarkah ada manipulasi jatah haji khusus di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas? Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Rapor merah yang diberikan Pansus Haji DPR kepada Menteri Agama ketika itu, Yakut Khalil Qomas, ternyata berujung penyelidikan oleh Komisi Anti Rasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mengusut dugaan korupsi dalam penentuan kuota haji 2024 yang terjadi di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dalam penyelidikan, ada dugaan penyelewengan atau gratifikasi yang dilakukan Kemenag terkait kuota haji khusus. Kita beralih ke informasi lain, 3 kali Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dipanggil Pansus Haji, 3 kali pula Yakut mangkir. Panggilan sejak bulan Agustus lalu itu tidak pernah disambut hingga Yakut safari dinas ke luar negeri dan belum kembali ke tanah air sampai sekarang. Mepetnya waktu DPR periode saat ini membuat Pansus merumuskan rekomendasi tanpa klarifikasi Menak Yakut. Hal ini mengingatkan kita pada tahun 2017 ketika kajian Ustadz Khalid Basalamah dibubarkan secara paksa oleh Banser dan Ansor. Mereka berdiri dengan gagah membubarkan pengajian yang menyampaikan ilmu. Dan Ormas yang memimpin organisasinya itu saat itu adalah sosok yang belakangan menjadi Menteri Agama, Gus Yakut Khalil Qomas. Namun hari ini sejarah menulis kisah yang sangat berbeda. Allah membalikan keadaan. Ustadz Khalid Basalamah yang dulu dizalimi kini justru berada di sisi kebenaran. Ikut membantu KPK dalam penyelidikan kasus besar korupsi dana haji yang terjadi di era Menteri Agama, Gus Yakut. Sebuah doa yang pernah dipanjatkan oleh Ustadz Khalid teringat kembali. Mereka yang zalim terhadap bangsa dan negara, agar mereka diberi hidayah. Jika tidak, jadikanlah tipu daya tersebut kembali kepada diri mereka sendiri. Inilah bukti nyata bahwa siapa yang bersabar dalam kebenaran akan Allah tunjukkan di waktu yang paling tepat. Sungguh, Allah tidak tidur. Kalau kita benar dan kita difitnah, tenang aja. Allah datang mendatangkan ujian kepada kita untuk meninggikan derajat. Dan Allah punya cara nanti menyelesaikan fitnah itu. Kalau kita salah, jadikan bahan introspeksi diri. Alhamdulillah Allah ingatkan di dunia sebelum akhirat. Kalau di akhirat kebongkarnya lebih parah. Balasannya neraka. Di sini masih bisa kita, mungkin kita sedikit malu, oke, tapi kita istighfar, kita mohon maaf kepada Allah. Kita perbaikin ke depan. Kemudian Abu Dhabi yang ketiga, wa inna Nanti